Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada berita mengejutkan tentang Sumatera Barat. DPR baru saja mensahkan bahwa di provinsi tersebut akan diterapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran. Memang hukum Islam ini dinyatakan tetap berada dalam kerangka NKRI. Sumatera Barat belum menjadi Aceh, di mana hukum Islam diterapkan di semua bidang. Namun secara tegas dikatakan bahwa dalam hal adat dan budaya, Sumatera Barat akan melandaskan diri pada syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran. Ketentuan ini ada dalam Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat yang disahkan pada 4 Juli 2022. Dalam pasal 5C dinyatakan bahwa adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah adat Besandi Syara, Syara Besandi Kitabullah, sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari yang berlaku. Bagi yang tidak paham bahasa Minang, itu berarti adat melandaskan diri pada syariah dan syariah melandaskan diri pada Al-Quran. Memang dikatakan pula bahwa prinsip itu harus juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi tetap saja, dengan adanya pasal yang tadi disebut, Sumatera Barat resmi menjadi provinsi yang akan menerapkan syariah di wilayahnya. Seorang anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, yang mendukung undang-undang itu menyatakan bahwa pasal itu penting ditetapkan mengingat falsafah adat Besandi Syara, Syara Besandi Kitabullah merupakan kekhasan Sumbar. DPR katanya menolak gagasan untuk mengubah nama provinsi, menolak tuntutan agar Sumbar menjadi daerah istimewa dan menjadi daerah khusus seperti Aceh. Yang dikeluarkan DPR hanyalah ketentuan yang merujuk pada kearifan lokal dan kekhasan daerah. Permintaan agar Sumbar menjadi daerah khusus memang pernah disampaikan sosiolog bernama Mohtar Naim. Mohtar meminta Sumbar diubah menjadi daerah istimewa Minangkabau. DPR tidak menerima usulan itu dan mencari jalan kompromi dengan desakan masyarakat Minangkabau. Tapi alih-alih menolak sama sekali, DPR kini mengeluarkan peraturan yang meresmikan penerapan syariah. Menurut saya, apa yang terjadi di Sumbar ini serius. Sumbar adalah contoh sebuah daerah yang perlahan berusaha bersyariah. Memang tetap ada pernyataan bahwa ini akan dilakukan dalam kerangka NKRI. Tapi saya meragukan apakah prinsip dalam kerangka NKRI ini akan mampu mencegah Sumbar menjadi provinsi yang menerapkan hukum Islam yang sebenarnya bertentangan dengan falsafah NKRI. Sumbar memang tidak akan menjadi Aceh. Misalnya saja, Sumbar tetap tidak akan menerapkan hukum cambuk bagi mereka yang berzina misalnya. Tapi dalam hal apa yang disebut budaya, pasti akan ada perubahan signifikan. Sumatera Barat selama ini sudah dikenal dengan perda syariahnya. Misalnya saja, soal kewajiban berpakaian jilbab bagi siswi sekolah negeri di Kota Padang. Ini sebenarnya sudah berusaha dihentikan oleh keputusan bersama sejumlah menteri yang menyatakan tidak boleh ada aturan kewajiban berjilbab karena bertentangan dengan UUD 45. Tapi orang-orang Sumbar tidak menerima begitu saja. Mereka kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dan ternyata Mahkamah Agung memenuhi gugatan banding itu sehingga sekarang setiap sekolah negeri di Sumatera Barat bisa mewajibkan semua siswinya, Muslim dan non-Muslim, untuk berjilbab. Kemudian ada pula kasus aplikasi Injil berbahasa Minang. Gubernur Sumbar meminta Menteri Kominfo untuk melarang aplikasi tersebut. Saya tidak tahu persis apakah Menkominfo akhirnya secara resmi memenuhi permintaan tersebut. Yang pasti, gara-gara permintaan gubernur itu, aplikasi Injil itu tak lagi hadir di Google Play Store. Dan saya sendiri yang adalah seorang berdarah Minang dipecat oleh seorang ketua adat gara-gara saya mengeritik keputusan tersebut. Akibatnya kini saya tidak lagi bisa mengaku sebagai seorang Minang. Kasus terakhir yang bisa disebut adalah tentang rendang babi Ambo. Sekelompok warga Minang dengan membawa panji adat Minang melaporkan pemilik babi Ambo ke pihak kepolisian.
Mereka menuntut babi Ambo yang dianggap menghina Islam karena memproduk rendang babi yang adalah haram bagi umat Islam. Perkara ini tidak berlanjut karena polisi menyatakan tidak ada pasal pidana yang dilanggar. Di ketiga kasus yang disebut, argumen yang selalu digunakan adalah Sumatera Barat memiliki falsafah adat basandi syara, syarat basandi kitabullah. Dengan adanya Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, segenap peraturan yang semula masih bisa diperdebatkan, kini secara pasti bisa diberlakukan. Pemerintah Sumatera Barat bisa mewajibkan siswi untuk berjilbab, bisa melarang langsung aplikasi Injil berbahasa Minang, ataupun juga bisa melarang rendang babi di bawah payung undang-undang tersebut. Bahkan kini pemerintah Sumatera Barat bisa memperluas aturan tersebut ke wilayah budaya lainnya. Misalnya saja di provinsi tersebut bisa saja dilahirkan aturan kewajiban berjilbab bagi semua warga dan bahkan pendatang. Persis seperti Aceh. Atau persis seperti Arab Saudi sebelum liberalisasi yang kini terjadi. Contoh lain adalah soal hubungan pria dan perempuan. Di sana sekarang bisa saja diterapkan larangan bagi pasangan yang belum menikah untuk berdua-duaan. Atau kewajiban bagi penerapan hukum waris Islam. Di Indonesia memang ada masalah dengan penerapan hukum waris Islam. Namun umat Islam tetap memiliki pilihan apakah akan menggunakan hukum Islam atau hukum yang bersifat umum. Ini terutama terkait soal jumlah warisan bagi anak pria yang dianggap harus 2 kali lipat daripada anak perempuan. Dengan kewajiban menggunakan syariah, kini di Sumbar sangat mungkin diterapkan aturan yang tegas-tegas menyatakan masyarakat harus mengikuti syariah bahwa hak pria 2 kali lipat hak perempuan. Atau perempuan Sumbar bisa melarang peredaran film-film tertentu di daerahnya yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, atau melarang penjualan alkohol dan babi, atau melarang rumah makan untuk buka di siang hari di bulan Ramadan. Contohnya bisa banyak lagi. Namun yang sudah saya sebut itu mudah-mudahan cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah perkembangan yang mengkhawatirkan. Indonesia bukanlah sebuah negara federasi. Kita adalah negara kesatuan. Seharusnya hukum berlaku secara sama di seluruh Indonesia. Begitu juga Indonesia sudah memutuskan untuk menolak gagasan kewajiban menjalankan syariah di tahun 45. Dengan demikian, Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat adalah sebuah langkah mundur yang mencerminkan pengingkaran terhadap NKRI. Mudah-mudahan tidak ada daerah lain yang mengikutinya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.